Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idila El Syifa Putri dengan NIM 112110354. Kali ini saya akan menjelaskan terkait berita yang sedang fenomenal terkait kenaikan PPN 12%. Pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% mulai dari 1 Januari 2025. Memberikan sejumlah stimulus mulai dari tarif listrik diskon 50% sampai bantuan beras minyak oleh masyarakat miskin. Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmoni peraturan perpajakan, ini sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari 2025. Itu merupakan paparan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta pada hari Senin 16 Desember 2024. Lalu untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting, yakni seperti beras, jagung, ayam, daging, sapi, ikan, cabai, dan bawang merah juga gula pasir. Stimulus ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama pada kebutuhan pokok. Dan secara khusus, gula industri yang perannya terhadap industri pengolahan ini cukup tinggi, yaitu di 36,3%. Ini akan tetap pada PPN 11%. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 sebesar 10 kilo beras setiap bulannya. Jadi, apakah kenaikan PPN ini baik atau tidak? Kenaikan PPN ini memicu polemik yang cukup besar. Ada sisi pro, ada sisi kontra yang terjadi pada berita kenaikan PPN 12% ini. Jadi mari kita lihat beberapa komentar atau kritikan para ahli tentang dampak apa saja yang bakal terjadi terhadap kenaikan PPN 12% pada tahun 2025. Ada kritikan dari Rektor Institut Pertanian Bogor, yaitu Arif Satria, yang membeberkan sejumlah bahaya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada Januari 2025. Berdasarkan perhitungan timnya, Arif menyebutkan kenaikan tarif PPN akan berdampak pada perekonomian secara luas, salah satunya pada sektor pertanian. Jadi Arif mengatakan bahwa PPN 12% ini akan berdampak pada sektor pertanian. Secara ekonomi dampaknya akan membuat GDP atau PDB real turun sebanyak 0,03%. Ekspor juga akan turun menjadi 0,5% dan inflasi akan naik sebanyak 1,3%. Arif kemudian menyoroti tarif PPN sejak 2000. Tahun 2000 sudah dipertahankan sebesar 10%, namun kemudian tarif pada tahun 2022 naik sebesar 11% dan kembali naik lagi menjadi 12% pada tahun 2025. Beliau menilai hal ini bakal menggerus produktivitas pangan yang akan lebih luas. Beliau mengatakan bahwa kenaikan 1% PPN ternyata dampaknya memang bisa pada penurunan produksi. Seperti misal rumput laut, ada tebu juga, itu merupakan salah satu 10 besar.
Ya, kemudian juga pada kelapa sawit, ada teh, ada produksi jambu, mete, kopi, dan lain sebagainya yang merupakan produksi besar itu akan terpengaruh akibat kenaikan PPN 12% itu. Arif juga mengatakan, PPN yang naik ini juga akan meningkatkan harga. Harga unggas akan naik sebanyak 0,3%. Kemudian susu segar juga akan menjadi komponen yang dalam makanan bergizi gratis itu juga akan naik. Padi juga akan naik harganya meskipun tidak besar ya, hanya sekitar 0,08%. Arif dan timnya juga memaparkan PPN ini akan berdampak pada penurunan tenaga kerja. Jadi selain produktivitasnya yang akan melemah karena kenaikan PPN, tenaga kerja juga akan menurun. Seperti tenaga kerja pada tebu, kelapa sawit, dan rumput laut juga karet. Namun di sisi lain, Arif dan timnya mengakui bahwa dalam jangka pendek kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara. Namun ia menekankan pentingnya perhitungan yang matang terhadap efek berganda atau multiplier effect yang lebih masif dari kebijakan fiskal tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa bahan pokok premium yang awalnya dibebaskan dalam PPN, tapi kemudian dikenaikan PPN ini seperti daging dan beras premium ini juga menjadi dampak terkena PPN 12%. Jadi beliau berharap pemerintah ini akan benar-benar memperhitungkan betul-betul dampak dari PPN ini terhadap inflasi, terhadap tenaga kerja, terhadap ekspor, serta kenaikan harga komoditas. Baik, selain dari penilaian atau kritikan dari Arif dan timnya, apa kata pakar tentang kenaikan PPN 12% ini? Apakah dampaknya juga akan meluas selain pada produksi, selain pada tenaga kerja, apakah berdampak juga terhadap UMKM? Kenaikan PPN 12% dari 11% yang direncanakan berlaku mulai tahun 2025 menuai berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, seperti pajak ekonomi, kebijakan, pelaku usaha, hingga konsumen atau masyarakat umum. Sejumlah pengamat atau pakar ekonomi berpendapat bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pajak untuk membantu pembangunan nasional. Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Irawan Setiawan, dalam wawancaranya yang dimuat oleh Kompas berpendapat bahwa kenaikan PPN 12% berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat tingkat bawah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengurangi konsumsi domestik. Jadi oleh karena itu, masyarakat menyarankan masyarakat dan pemerintah juga untuk menyediakan nih. Beliau menyarankan bahwa pemerintah perlu menyediakan mekanisme mitigasi agar dampak dari kenaikan PPN ini terlihat secara signifikan gitu. Jadi agar tidak adanya hal-hal yang tidak signifikan. Dan bagi dampak bagi pengusaha bagaimana? Menurut Direktur Center of Economic and Studies atau CELIUS, Bima Yudhistira, yang dimuat oleh CNBC Indonesia, menekankan bahwa kenaikan PPN
dapat memperlambat pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat yang menurun karena tekanan harga barang. Jadi sementara itu UMKM menghadapi kesulitan menyesuaikan margin pada keuntungannya. Jadi dampak kenaikan PPN pada harga barang dan daya beli juga terpengaruh. Karena menyebabkan apa? Adanya harga lonjakan pada sebagian besar barang konsumsi termasuk kebutuhan pokok yang sebelumnya sudah mengalami inflasi. Pada data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi pada November 2024 dibandingkan dengan awal tahun Januari 2024 menunjukkan kenaikan yang sangat besar, yaitu pada 1,12%. Jadi, kenaikan harga pokok apa yang akan terjadi? Produk makanan dan minuman, misal beberapa ekonomi dan pengamat industri memperkirakan akan mengalami kenaikan harga sekitar 3-5%. Tergantung bagaimana struktur biaya produksi itu meningkat. Jika daya beli masyarakatnya melemah, akibat kenaikan PPN 12% ini juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa pengamat menyebut bahwa pengendalian harga serta bantuan tunai atau BLT dapat menjadi salah satu solusi sementara untuk mengatasi dampak ini, walaupun ini hanya sementara, bukan untuk jangka panjang. Jadi siapa saja yang paling terdampak nih terhadap kenaikan PPN 12%? Pakar ekonomi telah mengatakan bahwa sekelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah adalah yang paling rentan terhadap kenaikan PPN 12% ini. Dengan pengeluaran yang lebih besar pada kebutuhan dasar, kenaikan PPN 12% ini secara langsung mempengaruhi keseimbangan anggaran rumah tangga mereka. Sementara itu, UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional ini juga diprediksi menghadapi tantangan yang besar. Sehingga pemerintah dinilai perlu menyediakan kebijakan yang insentif atau subsidi untuk melindungi sektor ini agar tetap produksi. Jadi dampak kenaikan PPN pada dunia usaha ini apa? Dari kenaikan PPN yang semula 11% menjadi 12% akan membawa dampak yang beragam nih pada dunia usaha. Tergantung pada skala jenis bisnis. Jadi dampak kenaikan PPN pada dunia usaha siapa nih? Pengusaha besar versus UMKM, siapa yang lebih terpukul? Dari pemberitaan Mercury Click Pajak memaparkan bahwa pada tingkat yang paling terdampak pada pengusaha besar, dampaknya lebih ringan karena dapat melakukan efisiensi operasional dan skala ekonomi stabil. Namun pada UMKM, tingkat terdampaknya ini lebih terpukul, lebih keras karena tergantung pada harga bahan baku yang terjangkau dan kurang memiliki fleksibilitas penentuan harganya. Pada beban produksi, perusahaan besar relatif mampu menyerap kenaikan biaya dengan efisiensi atau kenaikan harga pokok secara bertahap. Namun pada UMKM sulit untuk menaikkan harga karena khawatir akan kehilangan pelanggan serta mengurangi daya saing di pasarnya. Karena harga yang tiba-tiba naik itu akan menjadi suatu gebrakan yang cukup terkejut ya bagi pelanggan.
Jadi bisnis yang bergantung pada konsumsi rumah tangga seperti sektor retail, usaha hiburan ini lebih beresiko kehilangan omset yang lebih besar. Selain itu, sektor usaha yang menjual barang atau jasa dengan elastisitas permintaan tinggi juga akan merasakan dampak yang lebih besar atau dapat adanya penurunan daya beli konsumen. Jadi apakah investasi dan ekspansi bisnis ini akan berhenti karena kenaikan PPN 12% ini? Beberapa pakar ekonomi juga menilai kenaikan PPN 12% akan meningkatkan beban pajak, sehingga membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dananya. Banyak pengusaha yang mungkin memilih menunda ekspansi hingga mereka yakin nih bahwa akan ada stabilitas harga yang lebih baik. Begitu juga dengan investasi asing yang berpotensi juga menurun karena kekhawatiran bahwa daya beli domestik tidak cukup kuat nih untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Menurut laporan dari BBC Indonesia, beberapa pengusaha besar bahkan mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian operasional mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih kompetitif. Apakah kenaikan PPN akan menghambat nih pemulihan ekonomi di Indonesia? Beberapa pakar ekonomi menilai bahwa kenaikan PPN memiliki resiko untuk menghambat pemulihan ekonomi secara pasca pandemi. Dengan daya beli yang menurun dan konsumsi rumah tangga yang tertekan, pertumbuhan ekonomi ini akan melambat. Bagaimana pemerintah bisa membantu? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam situs resmi Kementerian Keuangan menyatakan, kenaikan PPN 12% adalah langkah penting untuk memperkuat penerimaan negara dengan tetap memperhatikan asas keadilan masyarakat. Program kompensasi akan dioptimalkan untuk meminimalkan dampak negatif bagi kelompok yang rentan. Wakil Direktur Institute of Development of Economic and Finance atau INDEX, Eko Lisyanto sebagai mana diberitakan pada Republika, kenaikan tarif PPN akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Namun jika dikelola dengan baik, tambahan penerimaan pajak ini dapat dialokasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur atau subsidi sosial. Jadi, apalagi? Menurut para ahli dalam kritikan PPN 12% juga menyatakan bahwa kantong warga siap-siap boncos parah. Ini merupakan berita dari CNBC Indonesia. Sejumlah kalangan ekonomi memiliki pandangan yang berbeda yang pasti dengan pemerintah dalam melihat potensi tekanan inflasi saat pajak pertambahan nilai atau PPN ini naik menjadi 12% per 1 Januari 2025. Bagi pemerintah, tarif 12% ini tidak akan banyak mendorong tekanan inflasi. Mereka berkaca dari kebijakan kenaikan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11% pada per April 2022 yang tidak membuat inflasi cukup meroket hingga saat ini. Pemerintah mencatat tekanan inflasi rata-rata pada tahun 2022 yang di level 5,51% lebih disebabkan kenaikan harga minyak
mentah dan minyak goreng. Namun per 2023 sampai 2024 rata-rata menjadi 2,08%. Jadi inflasi terus terjaga rendah. Itulah ungkapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 17 Desember 2024. Berbeda dengan perhitungan Sri Mulyani nih, Center of Economic and Law Studies atau CELOS dalam laporannya berjudul PPN 12%, beliau memaparkan bahwa pukulan telak nih bagi dompet Gen Z dan masyarakat menengah ke bawah yang memperkirakan pada 2025 ini akan mengalami inflasi yang besar, yaitu mencapai 4,11%. Estimasi inflasi yang meningkat menjadi 4,1% ini yang diucapkan pada Direktur Kebijakan Publik CELOS Media yaitu Wahyudi Askar. Tekanan pada inflasi yang terjadi sebelum kenaikan tarif PPN 12% berlaku di Januari 2025. Terdapat fenomena preemptive inflation atau inflasi yang mendahului pajak baru. Preemptive inflation menurut CELOS berasal dari perilaku sebagian pelaku sektor usaha retail dan manufaktur yang menyesuaikan label harga untuk menjaga margin keuntungan sebelum pemberlakuan tarif PPN baru. Jadi adanya kekhawatiran preemptive inflation bisa dibaca dari ekspresi kenaikan harga pada akhir tahun 2024 hingga kuartal 1 2025. Selain karena momentum sensasional libur Natal nih, tahun baru, jadi ada terindikasi akibat perlakuan tarif PPN 12%. Kekhawatiran ini, kenaikan PPN menjadi 12% ini menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar 101.880.000 per bulan. Ini akan memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, untuk kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar 354.293.000 per bulan. Jadi tekanan inflasi ini ditegaskan akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan. Perkiraan serupa juga disampaikan oleh Direktur Riset Bright Institute M. Andri Perdana. Ia bahkan memperkirakan inflasi pada tahun 2025 ini mencapai 4,8%. Dari yang saat ini di level bawah yaitu 2%. Bagaimana bisa beliau memperkirakan kenaikan inflasi yang cukup besar pada nilai 4,8%. Beliau mengatakan ia baru menghitung potensi pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan kembali menurun menjadi di bawah 4,8% lebih rentan dari tahun 2023 yang sebenarnya lebih rendah dari 2022. Dengan besarnya tekanan inflasi itu, Andri bahkan memperkirakan ekonomi kelas menengah akan kembali tertekan akibat tekanan inflasi yang akan terjadi. Untuk angka tekanan inflasi dan penurunan kelas menengah, kita belum memproyeksikan angkanya, tapi dari sini kita sangat bisa melihat bahwa tendensinya akan berdampak negatif terhadap dua indikator tersebut, ucap Andri dan timnya. Andri juga menjelaskan
Kenaikan tarif PPN ke-12% ini kepada barang-barang premium saja yang sebelumnya dibebaskan PPN sangat berpotensi mendorong harga barang non-premium ini juga akan ikut naik. Ini disebabkan karena kenaikan harga barang premium bisa mendorong peralihan permintaan dari barang premium ke barang yang non-premium atau bisa disebut inferior goods. Misal, yang tadinya kita membeli beras, buah, minyak, ikan premium, ini bisa beralih nih karena sekarang sudah terkena dampak PPN 12%, jadi membeli beras, buah, minyak yang non-premium. Itulah yang mengakibatkan kenaikan juga harga pada barang-barang yang non-premium. Ada mengatakan bahwa meningkatnya tingkat permintaan di barang non-premium ini juga bisa mendorong harga-harga barang tersebut ikut naik. Dan apalagi perlu diingat bahwa sejatinya banyak barang premium tersebut selama ini banyak dibeli di kelas menengah yang memilih barang tersebut. Oleh karena itu, kepada faktor aksesibilitas dan ketersediaan dibandingkan kemewahan seperti beras ataupun minyak goreng premium. Sementara itu, ekonomi senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menganggap bahwa inflasi tidak akan melejit karena situasi ekonomi kita sedang lamban dan kenaikan PPN 1% tidak terlalu berdampak pada harga. Ini merupakan ada dua perbedaan pendapat dari para pengamat ekonomi nih. Tapi Wijayanto mengingatkan dalam konteks ini pemerintah perlu memastikan tidak muncul nih ada perilaku aji mumpung teman-teman, di mana perilaku usaha kenaikan harga setinggi-tingginya dengan memanfaatkan momentum PPN. Jadi banyak di pasaran hal-hal yang memanfaatkan momentum nih. Jadi banyak barang yang belum terkena dampak PPN 12% ini namun berbondong-bondong dinaikin semua nih. Kena semua 12%. Jadi karena adanya pemanfaatan atau aji mumpung. Adanya kenaikan PPN. Jadi karena hal ini berpotensi mendongkrak inflasi dan menggerus daya beli. Jadi Wijaya berkata juga dari berbagai kebijakan ekonomi yang baru saja dikeluarkan, seperti ada tiket pesawat turun, ada UPM naik, ada PPN naik. Ini cenderung menguntungkan pemerintah nih terlihatnya. Relatif netral bagi masyarakat, tetapi sangat membebani dunia usaha. Jadi di mana kita bisa melihat nih, ada yang menganggap bahwa ini netral nih bagi masyarakat, ada yang naik, ada yang turun. Namun bagi dunia usaha ini merupakan hal yang sangat cenderung menguntungkan pemerintah ya teman-teman. Jadi pemerintah ini perlu lebih fair dengan mengeluarkan kebijakan yang pro pada dunia usaha. Sehingga dunia usaha ini mengalami stagnasi dalam beberapa waktu terakhir. Bisa menggeliat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dan kita bahas mengenai diskon listrik 50%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemberian diskon listrik sebesar 50% selama 2 bulan, yakni pada Januari dan Februari 2025. Sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas kenaikan PPN 12%. Bagaimana tanggapan teman-teman semua? Apakah diskon listrik 2 bulan ini merupakan hal yang adil atau merupakan hal yang fair untuk masyarakat? Bagaimana kita lihat kenaikan PPN 12% ini tidak 2 bulan, betul teman-teman? Ini akan terjadi dalam beberapa bulan. Kita tidak tahu sampai segimananya pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan PPN 12% ini.
Jadi diskon ini disebutkan untuk pelanggan dengan daya 2200 watt ke bawah yang berjumlah 81,4 juta rumah atau 97% dari jumlah keseluruhan pelanggan PLN. Adapun nilai insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan diskon listrik sebesar 50% tersebut mencapai nominal 12,1 triliun. Sri Mulyani mengatakan bahwa sedangkan untuk air bersih juga tidak membayar PPN senilai 2 triliun. Jadi PPh final 0,5% untuk UMKM. Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pengenaan pajak penghasilan atau PPh senilai 0,5% bagi UMKM dengan omset 500 juta sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Sementara bagi UMKM dengan omset yang tidak lebih dari 500 juta per tahun akan diberi pembebasan PPh sebesar 0%. Maman menjelaskan, bagi para UMKM yang sudah mendapatkan insentif PPh final 0,5% ini akan diberikan tambahan 1 tahun untuk mendapatkan insentif yang sama untuk pertumbuhan dan naik kelas. Jadi Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bagi UMKM yang penjualannya per tahun sampai 4,8 miliar itu dikenakan PPh sebesar 0,5%. Artinya ini dilanjutkan. Jadi ini kebijakan yang kemarin sudah kurang lebih 7 tahun berjalan. Itu kan sebetulnya tujuannya untuk memberikan pembinaan kepada UMKM kita agar di awal mereka diberikan insentif bantuan dengan harapan setelah 7 tahun mereka sudah bisa mandiri. Itulah ujar dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Terkait beras 10 kilo yang tadi sudah kita jelaskan ya teman-teman. Yang tadi sudah saya jelaskan terkait adanya pemberian beras 10 kilo untuk 16 juta kakak. Pemerintah akan membagikan beras sebanyak 10 kg per bulan pada Januari dan Februari. Ini sama ya teman-teman. Mereka akan memberikan insentif untuk 2 bulan, Januari dan Februari 2025. Untuk meredam efek kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% ini. Untuk paket bagi masyarakat tidak mampu akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan. Menteri Keuangan menyebutkan bantuan ini akan menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 1 hingga desil 4. Menyambung rencana itu, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Arief Prasetyo Adi, bakal menugaskan Perum Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras. Terkait kenaikan dan beberapa barang industri yang terkena dampak, mobil listrik dan PPN rumah diskon 100%. Untuk industri padat karya diberikan intensif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta per bulan. Bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5% serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% selama 6 bulan. Nah, untuk mobil listrik dan hibrida, pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas tas barang mewah atau PPNBM. Sedangkan untuk properti, pemerintah bakal melanjutkan insentif PPNDTP untuk rumah dengan harga jual sampai 5 miliar PPN yang ditanggung maksimal untuk harga 2 miliar dengan rincian diskon 100%
untuk Januari-Juni 2025 dari 50% untuk Juli-Desember 2025. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah kenaikan tarif PPN 12% ini membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat, pengusaha, juga perekonomian nasional Indonesia? Dan bagaimana kelompok berpenghasilan rendah juga UMKM menjadi pihak yang paling rentan pada dampak PPN 12%. Sementara itu pengusaha besar mungkin dapat lebih mudah menyesuaikan nih dengan kondisi saat ini. Jadi pemerintah perlu memberikan kebijakan yang lebih mendukung. Mungkin adanya subsidi dan insentif pajak untuk membantu kelompok-kelompok yang rentan atau yang sangat berdampak. Dengan langkah mitigasi yang tepat, kenaikan PPN dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa membebani perekonomian yang secara berlebihan.